Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya hari ini? Iya, Masya Allah ya, tetap semangat. Semuanya sehat? Sehat. Siap belajar hari ini? Ya, baiklah ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, agar pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai belajar, maka sebaiknya kita apa? Berdoa. Ayo silakan ketua kelas untuk memimpin doa ya. Berdoa mulai. Warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Masuk semua, alhamdulillah ya. Baiklah anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa, Ibu minta tolong seperti biasa kepada Ananda Alia ya, untuk memimpin lagu nasional kita pada hari ini ya. Kepada Alia, silakan ke depan. Kita akan menyanyikan lagu apa hari ini, Nak? Satu Nusa. Ya, sudah siap Alia? Siap ya. Nah, ayo silakan berdiri. Satu Nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Pasti jaya untuk selamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bersama. Dah selesai, silakan ya. Silakan duduk Alia. Nah, silakan duduk kembali anak-anak. Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya anak-anak, siapa yang masih ingat dengan pembelajaran pada materi sebelum kita libur sekolah kemarin? Ya. Surat Atin, Bu. Surat Atin, benar sekali. Ada lagi yang tahu siapa? Masih ingat? Oh ya, Hajar, silakan. Tentang silaturahmi, Bu. Tentang silaturahmi ya. Benar ya? Berarti meskipun kita sudah libur 2 minggu, anak-anak masih Nah, dia tepuk tangan dulu semuanya. Alhamdulillah ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu punya video ya. Coba kalian perhatikan dulu video ini ya. Waduh, Dodo kenapa? Jangan dia pingsan. Kita lihat saja dulu yuk. Dodo nggak apa-apa kan, Dodo? Wah, dia pasti mau menangis lagi. Samir, kita harus segera melakukan sesuatu. Oh iya, Do. Bagaimana kalau kita main tebak-tebakan? Boleh. Tapi Dodo duluan yang memberi tebakan ya. Boleh saja. Coba jawab ya. Apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Ayo. Dodo, itu sih bukan tebak-tebakan, tapi soal ujian agama Islam tahu. Tapi kalian kan tidak tahu jawabannya kan? Jawabannya
Kita tanyakan pada ustazah saja. Oh, jadi sebenarnya kamu sendiri tidak tahu apa jawabannya ya? Saya. Sejak tadi, Dodo sudah lihat ustazah sedang menuju ke sini. Makanya, Dodo tanya soal Nabi. Kalau kalian tidak tahu, syukurlah. Kan ada ustazah yang akan menjawabnya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Kalian sedang main apa? Kelihatannya seru sekali. Begini, kami sedang membicarakan perbedaan antara Nabi dan Rasul, ustazah. Lalu apakah kalian sudah tahu perbedaannya? Belum, ustazah. Oh, jadi kalian ingin ibu menjelaskan perbedaannya ya? Kalau begitu dengarkan baik-baik ya. Iya. Nabi adalah laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya dan juga untuk disampaikan kepada orang lain. Percaya kepada Rasul-Rasul Allah adalah rukun iman yang keempat. Ada 25 Nabi dan Rasul Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apakah kalian hafal nama-nama Nabi dan Rasul itu? Belum, ustazah. Nama-nama Rasul Allah itu adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ustazah hebat ya. Bisa hafal semua nama Nabi dan Rasul. Tentu aja bisa. Ustazah itu kan guru mengaji. Sebagai umat Islam bukan hanya harus kita hafal, tapi juga kita harus memahami perjalanan hidup para nabi dan rasul kita. Mengapa kita harus memahami perjalanan hidup mereka, ustazah? Karena di balik kisah hidup mereka, banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Misalnya tentang kesabaran. Lalu sekarang, siapa yang tahu nama nabi yang telah berdakwah lebih dari 900 tahun? Tapi selama waktu itu, ajakannya untuk menyembah Allah hanya diikuti oleh beberapa puluh orang saja. Ayo, siapa di antara kalian yang tahu? Ustazah, itu Nabi Nuh yang kaumnya ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir yang besar. Dan pengikutnya yang beriman diselamatkan dengan perahunya. Betul sekali, Samir. Nah, sekarang tentang keberanian. Siapa yang tahu seorang rasul yang dibakar hidup-hidup karena keberaniannya menghancurkan berhala? Ayo, siapa yang tahu? Oh, kalau itu saya tahu, ustazah. Itu kan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kamu betul, Amir. Nah, sekarang yang terakhir ya. Siapa yang tahu nama nabi yang berani menentang kesesatan dan juga kekejaman Fir'aun? Dodo tahu saja. Itu kan Nabi yang sewaktu kecil dibesarkan oleh Fir'aun. Dan diberikan mukjizat oleh Allah dapat membelah lautan dengan tongkatnya. Benar kan? Kamu tahu jawabannya, dong? Pintar sekali ya. Tahu dong, Bu. Itu Nabi Yusuf kan? Salah tuh. Jawaban yang benar adalah Nabi Sulaiman. Salah ya. Nabi Sulaiman. Seharusnya kan Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman. Tahu Syamil itu kisah Nabi Musa alaihissalam. Benar kan, Bu? Benar sekali. Itu memang Nabi Musa. Oh iya, sudah dulu ya. Kalau kalian ingin tahu banyak tentang kisah Nabi dan Rasul, jangan lupa nanti sore datang ke pengajian. Nah, ya. Nah, sudah semuanya menonton tadi kan? Sudah dipahami apa yang ditonton? Sudah ya. Sekarang Ibu mau tanya. Apa yang kalian ketahui tentang Rasul, ya? Ayo. Ayo Nafisa, apa? Rasul adalah orang pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Ya, Rasul adalah siapa tadi? Orang pilihan Allah atau laki-laki ya. Laki-laki pilihan Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada manusia ya. Kemudian ada lagi? Ya, Mas Fizal apa? Rasul mengajarkan kebaikan, menunjukkan jalan yang benar, dan mengingatkan kita agar taat kepada Allah. Ya, benar sekali ya. Jadi Rasulullah itu atau Nabi dan Rasul itu mengajarkan kita kebaikan, nah, ya. Itulah kenapa kita harus apa tadi? Beriman kepada Nabi dan Rasul ya. Dan yang kedua, mengapa kita harus beriman kepada Rasul? Ayo, siapa yang bisa jawab? Fahri ya.
Karena mereka mengajarkan kita cara beribadah, bersikap baik kepada sesama, dan hidup sesuai dengan perintah Allah. Dengan beriman kepada Rasul, kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan dekat dengan Allah. Ya, benar sekali ya. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah paham ya mengapa kita harus beriman kepada Rasul tadi ya. Terus apa yang kalian ketahui tentang Rasul ya, Masya Allah ya. Pemahaman kalian sudah bagus sekali nak ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan tentang pengertian Nabi dan Rasul. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak mampu mengidentifikasi sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Yang tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah anak-anak mampu menjelaskan tentang tugas para Rasul ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang keempat adalah anak-anak mampu membuat infografis ya tentang Nabi dan Rasul. Dan tujuan pembelajaran yang kelima adalah anak-anak bisa merefleksikan hikmah beriman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, sedikit kita akan melakukan ice breaking dulu sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, sekarang anak-anak boleh berdiri ya. Ini Ibu akan memberikan kalian tebak-tebakan ya. Nah, jadi setiap kelompok itu boleh menjawabnya dengan cara rebutan ya. Siapa yang bisa tahu jawabannya langsung jawab ya. Paham nggak? Paham ya? Ayo perhatikan. Kita main tebak-tebakan. Nabi yang mukjizatnya adalah membuat bahtera yang besar. Siapa? Nabi siapa? Ayo. Membuat bahtera yang besar. Bahtera itu kapal. Ayo, perahu yang besar. Ya, benar. Nabi Nuh. Tepuk tangan. Sekarang Ibu nanya lagi. Siapakah Nabi yang mukjizatnya adalah tongkatnya bisa membelah lautan? Ya, benar. Betul. Satu lagi. Siapa Nabi yang dia tidak mempan dibakar api? Iya, benar. Tepuk tangan semuanya. Nah, ya, bagus ya. Nah, anak-anak, hari ini tugas kita adalah membuat infografis tentang Nabi dan Rasul ya. Jadi infografis itu berupa gambar yang berisi teks ya sebagai sumber informasi ya. Jadi di dalamnya nanti berupa gambar-gambar, kemudian ada teksnya terkait informasi yang akan kita beritahukan kepada orang lain ya. Paham enggak? Paham ya? Nah, nanti Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Ibu minta sistemnya random saja ya. Kita berhitung dari mulai Pilpa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 2, 3. Nah, sekarang yang kelompok 1 yang menyebutkan angka 1 berarti dia kelompok 1. Yang menyebutkan angka 2 berarti dia kelompok 2. Yang menyebutkan angka 3 berarti dia kelompok 3. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Ayo. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo silakan bergabung. Sudah ya? Sudah semuanya? Sudah bergabung dengan kelompoknya? Sudah ya? Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD. Perhatikan, ini adalah LKPD. LKPD ini berisi tentang informasi
atau bahan-bahan yang akan kalian gunakan untuk membuat infografis, ya. Nanti kalian isi, ya, informasi yang ada di sini, ya, menggunakan sumber belajar, bisa memakai buku, ya, buku pelajarannya boleh dibuka, itu bab 7 tentang beriman kepada Rasul. Kemudian kalian juga bisa menggunakan web. Ini sudah Ibu siapkan, satu kelompok, satu laptop, ya. Nanti dibuka, ayo silakan dibuka. Jadi nanti kalian bisa menjawab informasi yang ada di LKPD ini menggunakan sumber dari internet. Paham ya? Nah, ini Ibu bagikan dulu. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan LKPD yang ada, yang sudah sama kalian ya. Coba dilihat LKPD-nya. Ya, perhatikan. Soal nomor 1 itu adalah nama Rasul yang akan kalian bahas, ya. Jadi masing-masing kelompok silakan menentukan siapa Rasul atau Nabi yang akan kalian bahas untuk membuat infografisnya nanti ya. Coba kelompok ini mau bahas Nabi siapa? Nabi Nuh. Nah, kelompok 2 mau bahas tentang Nabi siapa? Nabi Muhammad. Kelompok ini satu Nabi Musa. Jadi Nabi Musa, Nabi Muhammad, dan satu lagi Nabi Nuh ya. Jadi nanti kalian tulis nih nama Rasul yang akan dibahas. Nah, Nabi Nuh ya. Benar ini. Kemudian yang kedua nih, informasi yang harus dimuat dalam infografisnya apa? Contoh 1 ini ya, sifat wajib Rasul. Nah, sifat wajib Rasul, tuliskan 4 sifat wajib Rasul beserta contohnya. Ya, nanti kalian cari. Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian cari sumbernya menggunakan internet atau bisa juga menggunakan apa? Buku paketnya ya. Paham nggak? Nah, Ibu kasih waktu 20 menit cukup untuk menjawab LKPD ini? Cukup nggak? Cukup ya? Nah, kerjakan sekarang coba. Buka dulu webnya, internetnya buka dulu. Artinya cari. Nah, ini beserta contohnya, sidik contohnya apa? Dibuka. Dibaca ya. Udah ya. Oke, nanti. Nah, anak-anak, sekarang silakan kalian mulai membuat infografisnya ya, berdasarkan dari informasi-informasi yang sudah kalian dapatkan tadi ya, Nak ya. Jadi nanti kalian tulis di sini. Ya, judul. Misalnya apa tadi? Yang kelompok 3 ini tentang apa judulnya? Kalian tadi tentang Nabi Nuh ya. Buat di sini judulnya ya. Tentang Nabi Nuh ya. Nanti kalian buat di sini penjelasan seluruh informasi tentang Nabi Nuh ya. Dari mulai Nabi Nuh itu Rasul yang Allah utus untuk siapa, dan itu kan mukjizatnya apa, sifat wajibnya apa, sifat mustahilnya apa ya.
apa tugas-tugas Nabi Nuh apa, terus apa namanya, apalagi tadi tuh hikmah beriman kepada Nabi Nuh itu apa, mengimani Nabi Nuh itu apa ya. Kemudian yang terakhir itu adalah suri teladan, apa yang bisa kalian ambil dari kalian tadi mempelajari tentang kisah Nabi Nuh ya. Nanti buat infografisnya semenarik mungkin, disertai gambar-gambar yang sudah ada ya. Paham nggak? Yang sudah kalian siapkan tadi ya. Paham sampai di sini anak-anak? Paham ya. Nah, sekarang silakan bekerja. Ibu kasih waktu 15 menit cukup, Nak? Cukup ya. Sudah. Silakan bekerja. Mana? Ayo buat judul, siapa yang bisa nulis di sini? Kalian tadi sudah ini kan diskusikan yang nulisnya siapa, lagi yang presentasi siapa ya? Ayo sabar yuk. Ayo. Ada yang nulis ya? Ada yang ngelem, ada yang motong gambarnya. Ayo kerja semua ya. Ada yang nak ditanya, ada masalah di sini? Ate. Sesuai cerita akan sesuai level. Oh, enggak, ini kan untuk hiasan saja. Yang di tengah-tengah tadi itu kan berisi informasi yang sudah kalian cari tadi ya, yang tentang sifat Nabi Muhammad. Nah, ya kan? Nih, sifat Nabi Muhammad. Nanti kalian pindahkan ke sini ya, paham ya? Nah, ini kalian buat ya, untuk kelompok ini kita lihat. Nah, ini nah. Nah, ini nanti ada yang ngelem ya. Oh ya. Sudah lanjutkan. Nah, anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah ya. Jadi kalau sekarang waktunya kalian mempresentasikan infografis yang sudah kalian buat, nah ya. Nah, sekarang siapa yang mau presentasi duluan? Silakan, yuk tangan. Ya, kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan jawaban kami setelah berdiskusi tadi. Yang akan membacakan prestasian kami yaitu Ananda Alia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penutup para rasul. Satu pengertian Rasul adalah utusan Allah yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Sifat-sifat wajib Rasul. Sidik, benar. Rasul selalu berkata dan berbuat benar. Contoh, Rasulullah selalu jujur dalam berdagang dan berjanji. Amanah, dapat dipercaya. Rasul menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Contoh, Rasul menjaga rahasia umatnya dengan baik. Tabligh, menyampaikan. Rasul menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia. Contoh, Rasul menyampaikan Al-Quran dan hadis kepada umat Islam. Fathana, cerdas. Rasul memiliki kecerdasan luar biasa. Contoh, Rasulullah menyelesaikan konflik Ka'bah dengan bijak. 3. Sifat mustahil bagi Rasul.
dusta, Rasul tidak mungkin berbohong, contoh mustahil. Rasulullah tidak pernah berkata tidak benar. Khianat tidak dapat dipercaya. Rasul tidak mungkin ingkar janji atau melanggar amanah, contoh mustahil. Rasulullah tidak pernah mengecewakan umatnya. Kitman menyembunyikan. Rasul tidak mungkin menyembunyikan wahyu, contoh mustahil. Rasulullah menyampaikan seluruh ajaran Al-Quran dengan jelas. Baladah bodoh. Rasul tidak mungkin bodoh atau tidak memahami ajaran Allah, contoh mustahil. Rasulullah selalu menunjukkan kebijaksanaan dalam segala hal. 4. Tugas Rasul: menyampaikan wahyu dari Allah, membimbing umat ke jalan yang benar, menjadi teladan akhlak yang mulia. 5. Hikmah beriman kepada Rasul: mendapat petunjuk hidup berdasarkan wahyu Allah, memahami nilai-nilai kebenaran dan keadilan, meneladani akhlak mulia Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Dah, ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, silakan. Silakan. Dah. Enak ya. Sekali lagi anak-anak beli aplaus untuk kelompok 2. Nah, ya. Jadi Masya Allah ya, presentasinya luar biasa ya. Benar, sangat relevan sekali tadi ya. Apa sifat Rasulullah yang terakhir? Apa tadi? Cerdas ya. Jadi Rasulullah itu bersifat apa? Cerdas tadi apa? Fatona ya. Di situ ketika kalian menyampaikan bahwasanya contoh salah satu kecerdasan Rasulullah itu adalah menyelesaikan permasalahan konflik ya. Di mana tadi, Fahri? Masalah konflik apa? Ka'bah. Sangat relevan sekali nak ya. Jadi sudah benar ya. Alhamdulillah ya. Seluruhnya sudah presentasi, semuanya luar biasa ya. Ibu hanya akan menambahkan sedikit ya sebagai penguatan saja, bahwasanya yang membedakan manusia dengan Rasulullah itu adalah ya, Rasulullah itu nak, dia sama sebenarnya seperti kita. Beliau juga manusia biasa. Apa bukti bahwa Rasulullah itu manusia biasa? Rasul dan Nabi itu sama ya, sama seperti kita. Rasul juga makan, Rasul bernapas, Rasul minum, Rasul juga tidur, Rasul juga menikah ya. Itu membuktikan bahwasannya Nabi dan Rasul itu adalah sama seperti kita, manusia biasa. Yang membedakan kita dengan Nabi dan Rasul itu adalah terletak pada sifat wajib dan sifat mustahil yang dimiliki oleh Rasul ya. Nah, ada berapa sifat wajib Rasul? 4. Yang pertama apa tadi? Sidik. Sidik artinya apa? Benar. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang benar ya, paham enggak? Ya. Jadi sidik artinya benar ya. Terus yang kedua apa? Amanah. Apa artinya amanah? Ya. Jadi Nabi dan Rasul itu memiliki sifat amanah, artinya dapat dipercaya. Jadi seluruh perbuatan Nabi dan Rasul itu nak, semuanya bersumber dari wahyu Allah ya. Kemudian yang ketiga apa? Tablik apa? Menyampaikan ya. Jadi Rasulullah itu ketika menerima wahyu tidak disembunyikan ya, tapi langsung disampaikan kepada umatnya ya. Keempat apa? Fatona. Fatona artinya apa? Cerdas. Jadi mustahil Nabi dan Rasul itu Allah pilih dari orang-orang yang bodoh. Atau apa? Sifat mustahil bagi Rasul bodoh apa? Balada. Ya. Itu sifat wajibnya ada 4. Sekarang sifat mustahil bagi Rasul ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama apa? Kizib. Kizib itu artinya apa? Dusta atau bohong. Lawan dari sidik. Ya, paham enggak? Kalau sidik artinya benar, kalau kizib artinya dusta atau bohong. Jadi Rasulullah itu nak tidak memiliki sifat kizib. Dia hanya memiliki sifat sidik. Paham ya? Jadi Rasul itu
tidak pernah berbohong. Ketika dia berkata selalu benar ya. Kemudian apa? Sifat mustahil yang kedua? Khianat. Khianat artinya apa? Tidak dapat dipercayai. Tidak dapat dipercaya. Jadi mustahil Nabi dan Rasul itu memiliki sifat khianat ya. Karena Nabi dan Rasul itu selalu amanah dalam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi tidak ada wahyu yang dipotong-potong, semuanya full disampaikan kepada umatnya ya. Baik itu wahyu yang bersifat kabar gembira ataupun wahyu yang bersifat peringatan, semuanya langsung sama Rasul itu ya disampaikan kepada umatnya ya. Kemudian apa sifat mustahil yang ketiga apa? Hikman. Apa artinya hikman? Menyembunyikan. Jadi Nabi dan Rasul itu tidak pernah menyembunyikan wahyu yang Allah berikan ya. Paham? Yang terakhir apa? Balada. Jadi yang menjadi Nabi dan Rasul itu semuanya Allah pilih dari orang-orang yang cerdas. Jadi tidak ada Nabi dan Rasul yang berasal dari orang-orang yang bodoh ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku Nabi dan Rasul pada zaman saat ini, berarti dia adalah termasuk orang-orang yang bodoh ya. Paham ya? Atau balada. Dan kalian wajib untuk tidak mempercayainya. Anak-anak, untuk mengukur tingkat pemahaman kalian ya terhadap materi kita pada hari ini, Ibu minta kalian menjawab 10 pertanyaan yang akan Ibu berikan dalam edisi paper note ya. Jadi nanti kalian lihat perhatikan soalnya kemudian kalian jawab ya. Paham? Bisa dimulai ya? Kamu ya? Apa harus sifat sidik? C. Apa arti dari sifat sidik dan dimiliki oleh Rasul? A. B. Bijaksana. B. Sedangkan. B. Benar. C. Amanah. D. Cerdas. Oke ya. Apa tugas utama seorang rasul? Apa tugas utama seorang rasul? A. Berdagang. B. Menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. C. Membela umat dari serangan musuh. C. Menciptakan mukjizat. Saya jelaskan. Pertanyaan selanjutnya. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang terkenal adalah A. Membelah laut merah. B. Menghidupkan orang mati. C. Menyembuhkan orang buta. D. Menyembuhkan orang kusta. Apa jawabannya? Lihat, gimana? Anjay, 1000%. Sekarang selanjutnya. Apa sifat mustahil bagi Apa seorang? sifat mustahil bagi Rasul? A. Amanah. B. Sidik. C. Hikmah. D. Patronah. Udah boleh kamu nih. Ada Pertanyaan selanjutnya. apa nih? Apa mukjizat Nabi Nuh alaihissalam? A. Menyembuhkan orang sakit. B. Membuat bahtera besar untuk menyelamatkan umatnya. C. Menghidupkan orang mati. D. Membelah laut merah. Ya.
Berapa lama Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada umatnya? Oh, A. 100 tahun, B. 200 tahun, C. 950 tahun, D. 1000 tahun. tidak boleh, tidak boleh. 3S. Nabi Zahid. Harus yang mana? Rasul terakhir yang diutus oleh Allah kepada umat manusia adalah A. Nabi Musa, B. Nabi Nuh, C. Nabi Muhammad, D. Nabi Isa. Tapi dia belum Nabi Musa. Mati. Lagi dok. Lagi dah. Pertanyaan selanjutnya. Kita lihat. Sifat wajib Rasul yang berarti dapat dipercaya adalah A. Sidik, B. Amanah, C. Tabligh, D. Patona. Bukan itu enak. Dapat dipercaya ya, kenapa? Ayo. Pertanyaan selanjutnya. Apa hikmah? Apa hikmah beriman kepada Rasul? A. Mendapat petunjuk dari Allah. B. Meningkatkan Oh, tahu. kepercayaan pribadi. C. Melatih keberanian menghadapi musuh. D. Menjadi terkenal di masyarakat. Yuk. Kita lihat sebelumnya soalnya. Ada yang salah. Apa yang membedakan Rasul dengan manusia? Apa yang membedakan Rasul dengan manusia biasa? A. Rasul memiliki sifat wajib dan tidak memiliki sifat mustahil. B. Rasul memiliki banyak kekayaan. C. Rasul tidak pernah makan. D. Rasul tidak menemukan makanan kebutuhan. Allah, coba bismillah. Sudah ngomong. Anda lihat nomor 1. Nah, kita lihat nilai tertingginya siapa? Nilai tertinggi adalah Silvi. Tepuk tangan. Yang kedua adalah Virginia. Yang ketiga Silva. Baiklah anak-anak, kita sudah berada di penghujung kegiatan kita pada hari ini. Namun sebelum kita tutup kegiatan kita, Ibu mau bertanya, kita belajar apa hari ini? Tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Ya, pinter ya. Tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Siapa yang masih ingat sifat wajib bagi Rasul? Satu saja, ayo. Sidik, amanah, Pertama benar, sidik benar ya. Kemudian amanah benar. Nah, siapa yang masih ingat dengan sifat mustahil bagi Rasul apa? balada. Balada ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Baiklah anak-anak.
alhamdulillah kegiatan kita sudah berakhir pada hari ini ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan kita bisa meneladani sifat wajib bagi Rasul ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadilah anak yang ketika berkata benar ya, jadi anak yang jujur, jadi anak yang dapat dipercaya, jadi anak yang cerdas. Nah ya, bisa semuanya? Bisa ya. Baiklah anak-anak, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis ya. Ayo kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini pertemuan kita. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.